Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Christina Setiabudi. Saya biasa disapa Christine dan saya berasal dari kelas 10A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan peninggalan fisik maupun non-fisik dari kehidupan agama Hindu-Buddha pada masa lampau di Nusantara. Video ini juga akan saya sertakan dengan beberapa ilustrasi dan juga tanpa tunggu berlama-lama, mari kita mulai. Baik, sebelum mulai, saya akan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana alur masuknya agama Hindu-Buddha di Nusantara secara garis besar. Agama Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan pada awal Masehi dan berkembang sekitar abad ke-15. Penyebaran ini membawa pengaruh besar terhadap sistem pemerintahan, seni, dan budaya masyarakat Nusantara. Teman-teman, seperti yang telah dijelaskan guru pada saat les sejarah, ada beberapa teori yang menjelaskan kedatangan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Di antaranya ada teori Vaishya, teori Ksatria, teori Brahmana, dan teori arus balik. Maka dari itu, saya akan menjelaskan bagaimana peninggalan-peninggalan berupa fisik maupun non-fisik yang ada sampai saat ini. Peninggalan fisik adalah peninggalan yang dapat dilihat secara langsung dan menjadi bukti kuat sejarah masa lalu. Contoh yang paling terkenal adalah candi. Candi yang paling terkenal di Indonesia yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha dari kerajaan Syailendra yang digunakan sebagai tempat ibadah dan menggambarkan konsep kehidupan dalam ajaran agama Buddha. Ini foto candinya. Kemudian, raja yang mendirikannya ini. Yang kedua, Candi Prambanan merupakan peninggalan kerajaan Hindu pada masa kerajaan Mataram kuno yang dibangun sebagai tempat pemujaan kepada dewa-dewa Hindu. Ini fotonya, ini pendirinya. Selain candi, terdapat prasasti. Contohnya, prasasti Yupa dari kerajaan Kutai yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Prasasti ini menjadi bukti tertua masuknya pengaruh Hindu di Indonesia serta menunjukkan adanya sistem pemerintahan kerajaan yang terorganisasi. Ini fotonya, ini pendirinya. Ada juga arca, yaitu patung dewa seperti arca Wisnu atau Siwa yang digunakan dalam kegiatan keagamaan. Ini fotonya. Selain meninggalkan peninggalan berupa fisik pada masa lampau, kerajaan Hindu-Buddha juga meninggalkan peninggalan berupa non-fisik. Maksudnya, dia itu tidak berbentuk hal yang dapat dilihat ataupun disentuh secara langsung, tapi mungkin saja merupakan hal yang disampaikan secara lisan. Apa saja itu? Maka mari dengarkan penjelasan saya. Salah satu contohnya adalah dalam bidang seni dan sastra. Cerita epik seperti Ramayana dan Mahabharata masih dikenal hingga sekarang dan dipentaskan dalam pertunjukan wayang, terutama di daerah Jawa dan Bali. Hal ini menunjukkan bahwa nilai budaya Hindu-Buddha masih hidup dan mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Pengaruh lainnya adalah dalam sistem pemerintahan kerajaan. Pada masa Hindu-Buddha, raja dipercaya sebagai wakil dewa di bumi atau memiliki kekuasaan yang bersifat sakral. Konsep ini memengaruhi sistem kerajaan di Nusantara seperti pada masa kerajaan Majapahit. Namun, terdapat fakta unik terkait dengan peninggalan berupa non-fisik pada kisah Ramayana dan Mahabharata, di mana kisah Ramayana yang ada pada Jawa dan Bali tidak 100% sama dengan versi India. Dalam wayang Jawa, terdapat karakter seperti Semar, Gerang, Petruk, dan Bagong itu sebenarnya tidak ada dalam versi asli India. Mereka adalah tokoh Nusantara yang diimprovisasi dan ditambahkan agar ceritanya lebih dekat dengan masyarakat lokal. Selain itu, pengaruh Hindu-Buddha juga berpengaruh dalam sistem sosial dan tradisi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Tahukah teman-teman, banyak istilah yang berasal dari bahasa Indonesia ternyata berasal dari kitab Sanskerta, seperti kata raja, desa, agama. Bahkan, semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, pasti teman-teman pernah dengar hal-hal ini yang pernah disenggol mungkin oleh guru ataupun informasi yang dimana berasal dari kitab Kakawin Sutasoma, karya Mpun Tantular, seorang pujangga pada zaman kerajaan Majapahit. Dengan demikian, peninggalan non-fisik Hindu-Buddha menjadi bagian sejarah, tetapi memengaruhi bahasa, nilai, dan kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Dan oh ya, perlu diingat, kerajaan Majapahit itu menjadi kerajaan yang berpengaruh di Nusantara
Nusantara pada zamannya, di mana mereka telah menaklukkan berbagai wilayah dan juga menjadikannya sebagai wilayah kekuasaannya mereka. Perlu diketahui, kita juga perlu mendapatkan hal yang harus kita pelajari dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar kita mampu menyadari walaupun perbedaan ini ada di antara kita masyarakat Indonesia, kita perlu mencintai satu sama lain dan bangga. Sekian dari saya, terima kasih.